Geger dan masih dipiralkan banyak media sosok Kaesang yang disebut membohongi masyarakat dengan pernyataannya soal gratifikasi yang disebut para tokoh sudah terbukti maksud dan tujuan sebenarnya. Kaesang yang belum matang dianggap tak cukup memiliki kemampuan, visi dan misi pengusaha serta politik yang baik, namun diduga dekat dengan sejumlah anak pengusaha dan pembisnis besar yang dimanfaatkan oleh para kliennya untuk memuluskan usahanya dengan pendekatan yang diduga hanya menguntungkan pribadi dan golongannya sebab adanya tujuan bisnis. Sederet seruan dan gelombang protes terkait tahta politik yang akhirnya bisa dihentikan hingga banyak orang mencari tahu siapa Kaesang sebenarnya yang disebut nebeng tahta dengan sang bapa, nebeng politik dengan aturan yang diotak-atik, dan nebeng pesawat yang tak ada pemiliknya. Hingga Ustadz Ade Hidayat dan UAS menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Jadi derivat itu atau cara berpikir yang derivatif dimungkinkan untuk dipakai mengatakan bahwa ya dari awal sudah terjadi korupsi sebetulnya, karena memakai private jet itu namanya penyogokan. Entah si pengusaha atau pemiliknya menyogok Kaesang dengan cara terang-terangan atau menyogok dalam bentuk janji, kan itu soalnya tuh. Jadi memakainya sendiri itu udah sogokan, karena harus dianggap bahwa kalau dia bukan anak presiden ya tentu lain ceritanya tuh. Jadi kita mesti tertib dalam berpikir tuh, dan kemampuan kita berpikir itulah yang akan menentukan apakah bangsa ini bisa diolah dengan pikiran atau diolah dengan BLT, dengan amplop segala macam itu. Inilah Kaesang Pangarep yang adalah seorang pengusaha makanan dan YouTuber kocak yang tiba-tiba terjun ke politik menjadi kader partai PSI. Lahir di Surakarta 25 Desember 1994, anak dari Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Ia memulai karir sebagai narablog yang kemudian mendapat sorotan karena merupakan seorang anak presiden. Pernah menuai kontroversi dengan blognya yang menuliskan pengalaman makan babi di Singapura yang kemudian mendapat perhatian dengan pernyataan bahwa daging babi lebih enak dari rasa kambing. Kontroversi selanjutnya adalah saat Kaesang menertawakan ayahnya sendiri yang senang melihat kodok hingga memunculkan panggilan kecebong untuk simpatisan Jokowi pada saat itu. Namun yang malah menjadikannya viral saat dirinya dan Erina Gundono melakukan pelesiran mewah ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi yang terdaftar atas nama sebuah perusahaan besar Sigru berpusat di Singapura yang meluncurkan Garena online, SIM-Money dan Shopee yang kini mematik polemik terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh keluarga presiden di tengah krisis huru-hara demo konstitusi di dalam negeri, ditambah dengan lingkaran dan jejaring bisnis Kaesang, Gibran dan menantu Jokowi yang tersebar dari kuliner hingga klub sepak bola dan didukung sederet konglomerat yang menggelontorkan dana ratusan miliar di belakang bisnis Kaesang dan Gibran. Akan tetapi sederet bisnis yang dibantu perusahaan yang dibiayai dana sangat besar tersebut kini secara berangsur bangkrut dan terancam hanya meninggalkan hutang yang diduga bagian dari gratifikasi para pengusaha untuk
untuk memuluskan bisnisnya di Indonesia, yang ditambah dengan kegagalan masuk parlemen meski sudah digelontorkan dengan biaya sangat besar, gagal menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Namun yang ada Kaisang malah terancam dugaan sejumlah kasus korupsi, pencucian uang yang nanti bisa saja terbukti. Lantas untuk melihat panas komentar beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap soal apa yang dihadirkan Kaisang sebenarnya, inilah penjelasan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ade Hidayat yang menegaskan hal terkait ini. Ya, kalau sifatnya teman-teman ada larangan semacam ini, Anda patuhi aja. Patuhi ya, yang sifatnya dilarang. Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan. Bukan dilarang memberi, ketika diberikan Anda kasih laporan. Ya, ada pemberian, laporkan. Kalau secara hukum boleh diterima, silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Kan ada di antara pejabat dan yang lain menerima itu. Ya, kemudian ketika diterima, dilaporkan. Ini ada pemberian ini, dicatat, benar nggak secara hukum. Kalau tidak, kembalikan, ya kembalikan. Kalau diterima, diterima. Selesai urusannya. Sangat ringan. Ya, kalau kemudian secara hukum diperkenankan, maaf, kalau dalam Islam itu silahkan aja, sepanjang yang diberikan halal dan baik. Silahkan berbagi, silahkan hadirkan kemuliaan, hadirkan kesenangan, silahkan. Tapi kalau ada kemudian indikasi dengan pemberian itu ada motif-motif lain, itu pun jangankan sekarang, dari zaman Nabi itu pun harus dilaporkan. Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Bisa dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu, tidak ada tujuan yang lain, diberikan aja, dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang. Ya, maka ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya ke neraka. Di mana letak haramnya? Mungkin akan terjadi kolusi, nepotisme, kecurangan, penilaian tidak lagi normal, dikhawatirkan terjerumus dalam gratifikasi. Makanya segala penilaian kalau sudah datang ke Indonesia rusak. Tim-tim independen penilaian rusak gara-gara gratifikasi. Dibuka atas, pertama kali datang tegas, berapa ruangan, berapa ini, berapa ini. Begitu dapat lempuk durian, gratifikasi merusak. Jadi kalau masuk dia dalam kelompok gratifikasi bisa haram. Tapi kalau pandai tidak merusak, gimana caranya tidak merusak? Teknisnya ya diatur. Ini ada sekelompok orang yang menerima, dan dia bukan tim penilai, dia bukan tim pemeriksa, dia tidak ada kait-mengait dengan keputusan, dan dapat, kalau bisa disiasati, laksanakan. Tapi kalau merusak etos kerja, masuk dalam kategori riswah sogok, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menerima sogok, yang mendapat sogok, maka dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Anda diberikan hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, dan kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan, memudahkan, dan motif yang lain yang dibenarkan dan legal secara hukum dan dikerjakan secara benar, maka diperbolehkan menerima itu. Tapi ketika pemberian dengan tujuan supaya proyek dimudahkan dan jalan-jalan keringanan, maka itu yang dilarang. Ingat bahwa yang nyogok dan yang disogok kedua-duanya bisa masuk ke dalam neraka, kata Ustadz Ade Hidayat. Ungkapan UAS dan Ustadz Ade Hidayat bukan secara langsung mengomentari Kaisang dan keluarganya, tetapi beliau memberi pesan secara umum yang berkaitan dengan gratifikasi dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang calon pemimpin yang baik diawali dengan cara yang sehat dan dijalani untuk kepentingan umat, serta diakhiri dengan senyum lega dan kebahagiaan. Sedangkan calon pemimpin yang buruk diawali dengan cara yang kotor, dijalani untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan diakhiri dengan penuh kecemasan dan ketakutan.